Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu ada bro yang tanya ya, eh Pak penulis, kalau olinya saya campur boleh enggak? Saya nyampur PCMO dengan HDO. Tujuannya adalah untuk bikin eh, aditif pembersihnya lebih banyak. Itu aman nggak? Boleh nggak? Ada efek samping atau enggak? Atau ya semacam itulah. Penulis sudah lupa pertanyaan aslinya bagaimana. Tapi ya intinya aman tidak. Kalau tidak aman apa resikonya? Tapi penulis eh, fokus ke tujuan awal mencampurkan olinya dulu. Kalau pingin aditifnya lebih banyak, kenapa nggak langsung oli diesel saja? Tapi ya sebenarnya ya sekarang ini sulit ya ngomong oli itu oli PCMO atau oli diesel, karena kadang oli bensin bisa untuk diesel, oli diesel bisa untuk bensin. Contoh meseran SE40, di keterangan produknya bisa untuk bensin, bisa untuk diesel. Meseran B40 dibungkusnya tulisan oli diesel, tapi di deskripsinya ada keterangannya bisa untuk oli mesin. Lek sing salah ya penulis koreksi pakai screenshotnya aja. Untuk tahu sebuah oli itu cocok untuk mobil bensin atau mobil diesel, itu biasanya ada API SF untuk mobil bensin, API CF untuk mobil diesel. Cuma sekarang ya kita nggak bisa pakai acuan itu lagi ya, karena banyak pabrikan yang nggak lulus ya, mintanya standar API ini padahal sebenarnya nggak beneran lulus. Ya makin bikin bingung juga, karena dari pabrikan yang sama juga produksi oli diesel, baik yang 5W40 atau 15W40. Jadi oli diesel full sintetik biasanya lebih encer 5W40. Oh iya, penulis mau ngomong soal tujuan awalnya ya. Tujuan awal pengen pakai oli diesel itu karena merasa pembersihnya oli diesel itu lebih banyak. Di video sebelumnya penulis sudah sebutkan bahwa itu tidak benar ya. Jadi tidak benar bahwa oli diesel itu deterjennya lebih banyak, aditif pembersihnya lebih banyak. Itu nggak benar, karena ya sudah penulis tunjukkan ternyata nggak beda jauh ya, sama-sama antara 2000 sampai 2600 2800 tergantung merek ya. Ada merek yang makainya aditifnya sedikit, ada merek yang pakai aditifnya banyak. Jadi kalau tujuannya untuk cari pembersih, ya ternyata sama saja ya, sama saja, nggak ada keuntungannya. Sebenarnya sih oli diesel sendiri aditifnya lebih banyak, selain dari deterjennya maksudnya. Aditif yang lebih banyak itu terutama yang aditif anti aus, yang ZDDP. Kalau standar API untuk oli diesel kayaknya oli diesel itu dibolehkan aditifnya lebih banyak, tapi aduh lali maneh, lupa mau lihat berapa aditifnya untuk diesel, berapa aditifnya untuk bensin, asli lupa. Tapi kalau saya ingat penulis, untuk oli diesel batas zincnya itu lebih tinggi ya daripada oli bensin, oli untuk mesin bensin. Jadi level
ZDDP-nya lebih tinggi kalau nggak salah begitu. Ini artinya oli untuk mesin bensin itu ZDDP-nya lebih sedikit daripada untuk oli diesel. Ini berlaku untuk oli yang beneran memenuhi sertifikasi. Kita perlu lihat sertifikasi yang ada di botol tersebut, API SN atau API CI atau CC, CK, ya pokoknya diesel lah ya. Kita harus perhatikan itu. Kalau sudah API SN berarti ya untuk oli tersebut aditifnya sedikit. Kalau sudah API CK berarti aditifnya lebih banyak. Aditif anti aus ya. Kalau deterjen sama saja. Balik lagi ke tujuan awal lah. Sebenarnya untuk apa sih pakai mencampur-campur segala gitu. Jadi kalau misalnya tujuannya untuk pembersihannya lebih banyak, ya ternyata PCMO juga aditif pembersihnya lebih banyak. Kalau misalnya ternyata olinya kalah membersihkan dibanding oli diesel, itu berarti bukan salah aditifnya, tapi salah yang lain. Dan ya seperti penulis jelaskan sebelumnya, pembersihan itu nggak cuma butuh deterjennya saja ya, tapi juga bahan dasar olinya. Bahan dasar oli itu dibagi menjadi 4 lah ya, 5 lah. Bahan grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Spesifiknya solvent refine, hydrotreat, hydrocrack, PAO, dan ester. Nah, untuk oli mesin itu dulu kalau sintetik itu PAO. Semi sintetik itu campuran PAO sama grup 1 atau 2 atau 3. Terus sekarang oli full sintetik, wah wis macam-macam. Mau bahan grup 2, grup 3, grup 4, sekarang pabrik wis arep nyebut full sintetik apa enggak. Nah, dari bahan itu yang paling bagus untuk membersihkan mesin adalah grup 1. Kalau tidak ingin parah keraknya, tidak ingin parah lumpurnya, kalau sudah kadung ada lumpurnya adalah pakai grup 2. Dan bila ternyata pakai oli diesel bisa lebih bersih, kemungkinan dari bahannya ya, bahannya pakai grup 2 atau malah ada grup 1-nya juga. Itu yang harus jadi perhatian. Jadi bukan dari aditifnya. Kalau tujuan lain gimana ya? Dari pabrikan sendiri itu maunya mendesain sesuai dengan kebutuhan. Kalau kendaraan tenaganya gede, gak apa-apa ruang bakarnya agak lebih kotor. Sing penting mesinnya tetap terlindungi. Jadi kalau untuk kendaraan diesel yang bekerja dengan torsi yang besar sekali, RPM rendah, itu lebih butuh aditif anti aus, lebih butuh oli yang lebih kental, yang tidak terlalu encer. Jadilah resep oli HDEO. Sementara itu untuk mobil penumpang, mobil city car gitu, bebannya nggak begitu besar. Tapi yang dibutuhkan misalnya top speed, bisa jalan kencang, fuel economy, irit ya. Terus RPM-nya juga tinggi.
Kalau RPM tinggi dalam artian relatif ya, untuk mobil, oli itu nggak butuh terlalu kental, bisa pakai agak enceran. Karena butuhnya tenaga, maka kalau bisa ya aditifnya dikurangi, biar ruang bakar nggak terlalu kotor, biar tenaga bisa lebih keluar. Apalagi kemudian ada faktor emisi, diharuskan aditifnya harus lebih sedikit, karena kalau terlalu banyak akan menyebabkan knalpotnya rusak, akan menyebabkan saluran knalpotnya buntu gitu ya. Nah itu beda lagi wes. Resep nggak boleh pakai aditif banyak-banyak, harus malah sedikit. Jadi kalau nuruti yang seperti itu, maka yang namanya oli diesel dan oli mobil mesin bensin itu bakal beda. Beda di jumlah aditif anti aus, beda di kekentalannya, seperti itu. Mencampur boleh, tapi saya lihat tujuannya apa. Tujuannya mau mesin halus kah atau cari performa? Kalau cari performa, ya silahkan BJMO. Kalau mau cari halus, ya pertimbangan pakai ADEO. Karena ya itu memang desain dari awalnya seperti itu. Terus bicara soal aman atau enggak, ya sebenarnya antara mesin bensin dan diesel itu bedanya cuma dari dosis. Jadi paling bedanya oli diesel dan mesin bensin yang sekarang ya, terutama dari sisi aditif anti aus ya, kalau menurut penulis. Karena penulis coba lihat dari data VOA-nya oli mesin bensin dan oli diesel PCMU versus ADEO, sama kan secara deterjen. Tapi ya rasanya, resepnya ya itu sama, karena ya kita bisa lihat sendiri lah. Di bungkus oli itu banyak sekali oli diesel bisa dipakai untuk bensin, oli bensin bisa dipakai untuk diesel. Itu wes banyak yang mencantumkan seperti itu. Artinya apa? Ya sebenarnya secara aditifnya itu hampir sama. Terus soal bahan, ya sekarang ini pilihan bahan makin sedikit. Dulu mungkin ada bahannya PAO ya. Kalau sekarang kan cuma grup 3, grup 2. Grup 3 itu juga lebih jarang lagi. Sekarang yang lebih banyak grup 2. Terus makin menjamur oli yang pakai bahan daur ulang. Bahan daur ulang itu jangan disamakan dengan yang oli bekas cuma di kasih ramuan terus langsung jadi bening gitu, bukan ya. Tapi bahan daur ulang yang menulis maksud itu adalah yang hasil pemrosesan pakai kilang. Oli bekasnya diolah menggunakan metode yang sama dengan pengolahan minyak bumi. Jadinya keluarannya ya kualitasnya mirip. Jadi secara kualitas nggak beda. Aman. Karena itu ya jelas secara resepnya termasuk aman. Mau nggak aman gimana lah, bahan dasarnya nggak beda, sama saja. Bahkan bisa aja sumbernya juga sama. Misalnya dari, kalau mereknya sama ya, misalnya dari British Petroleum, dari WGI, dari ENI, dari apa maneh, akeh ya. Penulis pernah dapat alamatnya itu banyak yang punya usaha daur ulang oli bekas. Itu ya yang harus kita
perhatikan bahwa ya bahan oli sekarang makin sedikit, mau nggak kompatibel gimana. Dari pabrikan pun sebenarnya juga nggak ngelarang nyampur-nyampur. Cuma kembali lagi, tujuannya kayak apa? Kalau memang butuh oli yang fokusnya halus, ya belilah oli diesel. Mas Yo itu mau apa? Walaupun itu untuk mobil. Kalau ingin yang performanya gede, ruang bakar lebih bersih, beli yang PCMO. Kalau ingin yang makin bersih lagi, beli yang Jaso MA. Beli untuk motor, Mas Yo dipakai di mobil. Jadi ya kembali lagi ke tujuan awal. Kayak opo. Kalau penulis sendiri dulu pernah kepikiran pakai oli HDO, ya. Karena memang kalau pakai HDO itu lebih halus. Tapi ya ngapain ribet-ribet nyampur ya. Sekalian kok beli HDO. Makanya penulis sekarang kan kalau kasih rekomendasi pasti 2 ya. Seringnya 2. Kalau mau tenaga meseran SAE 40. Kalau mesin halus meseran B40. Untuk tanjakan meseran B40. Karena aditif anti ausnya lebih banyak. Dulu penulis kepikiran aditif pembersihnya lebih banyak. Mohon maaf ya, itu salah. Setelah lihat sendiri faktanya, ternyata sama saja. Walau TBN-nya lebih tinggi, tapi TBN lebih tinggi bukan dari deterjennya. Deterjennya kandungannya sama. Untuk aditif olinya sendiri, penulis nggak pakai oli HDEO. Kalau misal pakai meseran SAE40 ya, meseran B40-nya nggak ada, maka penulis lebih pilih pakai campuran gas oli G1000 botol hitam sebanyak 5%. Itu sudah penulis rasakan sendiri, enak, halus, bisa tahan lebih lama. Terus ya kalau pingin licin ya campuri minyak goreng. Minyak goreng apa saja ya. Sementara ini rekomendasi masih Vilma dan KCO. Untuk yang lain, merek-merek lain, menurut penulis lebih fokus ke performa ya. Kalau fokus ke performa artinya daya tahannya yang kurang bagus. Tapi ya wes balik lagi lah, gak masalah nyampur, tapi kembali lagi untuk apa? Kenapa gak cari merek yang sama dari versi HDEO nya? Mending kayak gitu. Misal itu mau oli motor kak, oli mobil kak, ya tinggal dicari dari merek yang sama untuk versi yang lain, untuk motor, untuk mobil lah gitu. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.